Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian Halo semuanya? guys, apa kabar? Ya, baik ya, ini ada Bapak Jalu Sora. Ini adalah suami aku tercinta. Kita lagi nge-podcast, lagi coba-coba nge-podcast. Bukan coba ya, niat emang kita niat nge-podcast kayaknya ya. Iya sih, semoga seru sih. Ya kali ini Mhm. kita masih dalam tahap belajar, tapi Kita belajar kedepannya guys. kalau nanti banyak yang lihat, terus peralatan juga mendukung, mungkin kita akan buat yang lebih banyak lagi dan lebih seru kontennya. Iya, Oke? kalau dapat AdSense kita mau upgrade peralatan deh. Ini Oke, kita masih amin. pakai clip on sama HP sih. Oke, amin. Jadi ini kita malam ini sih mau membahas itu 7 cobaan yang buat pernikahan di tahun pertama berat banget. Wow. Ya karena kita berdua kan memang sudah menikah, jadi Hmm. pasti adalah kerikil-kerikil gitu di dalam hubungan kita, entah itu eksternal maupun internal. Tapi Hmm. perlu kalian ketahui juga, kita nikahnya juga barusan sih Desember Iya, kemarin Desember tanggal tahun 1. kemarin Jadi 2019. sekarang bulan Juni ya udah berjalan 6 6 bulanan bulan lebih guys. gitu. Ya doakan kita ya Masih termasuk pengantin baru nggak ya? Termasuk kali ya. baru banget. I love you. Kok dibales I love you? Tuh, dah. Jadi gini, sebenarnya setiap pasangan pasti mengalami yang namanya pasang surut dalam sebuah hubungan. Iya, betul betul betul. Tapi bagaimana sikap kita, bagaimana solusi kita supaya hubungan itu tetap ada di jalan yang lurus. Maksudnya lurus itu pada saat belok kita bisa ngelurusin lagi, pada saat si cowok belok kita bisa ngelurusin lagi, kurang lebih seperti itu. Tergantung cara kita menyikapinya aja sih. Iya, ini kita ambil dari detik.com ya. Ini ada sebuah penelitian dari Deakin University yang mana penelitian ini dilakukan oleh Dr. Melissa Weinberg yang melihat adanya wedding hangover pada pasangan Oh, pengantin baru. Nah, terus gimana tuh? Nah, dia mengatakan bahwa pasangan itu merasa hari pernikahan mereka adalah hari terbaik dalam hidup dan kemudian menemukan kenyataan yang sebenarnya setelah pesta berakhir. Dengan adanya tagihan dan harus kembali bekerja selama masa bulan madu berakhir. Setelah masa bulan madu berakhir. Jadi menurut aku pribadi ya itu adalah hal yang akan dialami oleh semua pasangan, termasuk aku, mungkin termasuk kamu juga. Iya pasti ya. Tapi menurut aku porsinya tuh beda-beda. Kalau mungkin hangover aku, Tingkat kesulitannya ya, ya tingkat ininya, yes, tingkat tingkat kesulitannya. keparahan mungkin ya. Kalau aku mungkin ya nggak parah-parah banget sih, karena memang sebelumnya kita kan udah merencanakan dan kita tahu resikonya plus minusnya seperti apa. Mungkin aku dikatakan agak siap, tapi juga ada stresnya juga. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih siap-siap, siap aja ya. Tapi ya itu tadi ketika kalau wong Jawa ngomongnya kayak yo yo oh itu kayak Asik. kayak yo yo oh. Cuman setelah apa ya, setelah pesta berakhir ya, setelah pesta pernikahanku berakhir, aku akan datang satu persatu masalah kecil Ya besar, pasti. semua pasti akan datang. Walaupun kita baru 6 bulan gitu loh, kita baru 6 bulan masa pernikahan kita, cuman ya tetap aja namanya masalah itu tetap ada, tetap datang, dan kita tinggal kitanya sendiri gimana bisa menyikapi masalah yang datang itu. Dan kita memang harus menghadapi, nggak boleh nyerah, nggak boleh mundur. Wah ada nikah ya udah aku males gitu, nggak boleh. Jadi benar-benar harus menghadapi. Udah waktunya kerja capek ya tetap harus kerja. Ya gimana pun juga kamu hidupnya nggak sendiri lagi, kamu hidupnya sudah bersama orang lain. Kamu membawa nama keluarga besarmu dan membawa nama keluarga besar dia. Jadi benar-benar secapek apapun kita juga harus, kalau kerja ya kerja, kewajiban lah istilahnya. Jadi yang pertama ini ada sih yang di-share oleh artikel ini. Yang pertama itu adalah masalah peran. Jadi itu banyak banget pasangan yang tidak mendiskusikan, bahkan menganggap remeh tentang peran mereka dalam kehidupan rumah tangga dan pernikahan.
bisa menjadi masalah besar sampai akhirnya terjadilah suatu konflik. Nah, siapa sih yang bertanggung jawab atas pekerjaan rumah? Bagaimana membaginya? Siapa yang membayar tagihan telepon, wifi? Terus kita akan berasumsi bahwa pasangan akan mengurus semua hal tersebut, dan itu akan membuat masalah yang besar di kemudian harinya. Nah, seperti hal-hal yang sudah disebutkan tadi itu menurut aku bisa didiskusikan. Kalau kita nggak speak up ke pasangan kita, otomatis nanti kita nggak pasangan kita itu nggak bisa tahu kita tuh pengennya apa, kita maunya apa, kita sedang mengalami apa, pasangan kita nggak akan tahu. Menurut aku seperti itu. Jadi satu masalah itu harus dibeberkan benar-benar, harus bicara dengan mood yang oke. Kalau kita sih emang udah aku sendiri sih sebenarnya punya inisiatif buat ngebicarakan masalah peran ini bahkan sebelum kita tunangan. Kita tunangan habis itu menikah itu masanya sekitar ada 6 bulan nggak ya? Iya, kurang lebih 5 sampai 6 bulan. Juni tanggal 20. Bentar lagi 1 tahun kita Juni tanggal 20 kita lamaran. Terus Desember 2019 tanggal 1 kita pernikahan. Nah, bahkan sebelum sebelum engagement itu ya, sebelum tunangan itu kita aku udah inisiatif untuk ngebicarain masalah peran ini. Jadi nanti siapa mengerjakan apa, dan bahkan sampai uang ini mau digimanakan. Nah, itu penting sih sebenarnya. Jangan sampai nekat-nekat tok gitu loh. Nekat-nekat tok nggak punya konsep, nggak punya manajemen keluarga yang baik, nggak terencana gitu kan, nggak terencana keluarganya, akhirnya berantakan. Kayak lempar-lemparan tanggung jawab lah. Nah, itu yang banyak terjadi sih menurutku. Ini tanggung jawabmu, ini tanggung jawabku. Misalnya kalau kita tuh punya contoh, kita pernah ini membahas ini tentang membagi peran. Misalnya untuk hal-hal yang sangat sepele gitu loh. Untuk mencuci baju itu siapa? Aku yang mencuci baju, terus kemudian si Anissa tuh yang nyetrika. Terus kemudian aku yang ngurusi masalah ini, dia yang ngurusi masalah itu. Kayak gitu sih menurutku. Benar. Dan itu kalau kita pelan-pelan nanti ngomongnya enak, terus kita diskusinya enak, itu pasti akan jadi pembicaraan yang bermakna, istilahnya obrolan yang berkualitas gitu menurut aku. Intinya jangan menyembelihkan hal yang sepele, itu bahaya sih. Ya benar banget. Kita langsung lanjut aja ya. Oke, yang kedua. Ini yang nomor 2 ini menurut aku juga lumayan penting sih. Adalah masalah peraturan. Jadi setiap pasangan itu akan menciptakan aturan keluarga dengan membawa latar belakang masing-masing dari keluarga yang dulu. Jadi maksudnya suami aku ini dulu keluarganya tuh latar belakangnya seperti ini, pasti kan berbeda dengan latar belakang kebudayaan dan lain-lain dari keluarga aku, pasti berbeda. Jadi pada saat kita bareng, pada saat kita bersama, itu pasti akan di keluargaku seperti ini, di keluargaku seperti ini. Nah, aturannya seperti ini, aturannya seperti ini. Nah, dengan yang hal-hal seperti itu juga bisa menjadi konflik menurut aku. Nih, hal itu seringkali menjadi perseteruan. Nilai mana yang akan dipakai dalam sebuah rumah tangga? Yang mana nih yang mau dipakai? Ya, mungkin ada kalanya benar-benar itu tadi kita harus pick up. Jadi kita kalau udah namanya berumah tangga tuh nggak boleh kita saling egois, katakanlah maumu sendiri gitu. Jadi kamu harus membicarakan baik-baik. Pada saat makan kita pakai aturan yang mana yang bisa dipakai. Nanti pada saat kita tidur aturan seperti apa. Pada saat keluar, pada saat kerja dan lain-lain pastikan berbeda juga gitu. Tapi kita juga jangan sampai terbayang-bayang dengan adanya aturan dari keluarga kita itu tadi. Jadi otomatis kita kalau masih tetap terbayang-bayang, kita nggak bisa berkembang dan kita akan ada di lingkaran itu aja. Kita ambil yang positifnya, yang
yang sekiranya bisa kita aplikasikan ke kehidupan kita gitu. Kalau cocok dipakai, kalau enggak ya mungkin bisa dipakai di kemudian hari gitu. Iya sih emang kayak gitu, misalnya kayak peraturan-peraturan apa ya, beda lah kayak pada waktu masuk rumah keluar rumah, kayak hal sepele kayak gitu, itu kan pasti setiap keluarga tuh punya aturannya masing-masing. Makan harus kayak gimana, terus kemudian tidur tuh harus kayak gimana, ya semua tuh harus emang apa ya, emang harus dibicarakan hal-hal sepele seperti itu kadang justru membuat masalah. Ya walaupun masalahnya nggak besar tapi bisa jadi tambah besar. Nah tuh masalah tidak besar tuh bisa jadi tambah besar, nah, kayak gitu. Karena memang pertengkaran yang besar itu bermulanya dari hal-hal yang kecil sebenarnya. Kalau misalkan kita usut, banyak sih artis-artis atau mungkin ya teman aku sendiri itu mereka sampai mereka sampai ada yang cerai juga, itu karena memang mereka nggak mempertimbangkan aspek tersebut. Nanti kalau misalkan aku marah terus aku bilang kata-kata cerai, istriku hatinya seperti apa, suamiku kalau aku bentak hatinya nanti seperti apa, kayak gitu. Itu benar-benar harus di ini sih, mungkin di dua keluarga cara berbicaranya berbeda. Nah itu juga harus benar-benar memahami, istilahnya kita harus kenal dulu, setelah kenal barulah kita memahami, setelah dipahami nanti kita baru tahu, oh ternyata ini bisa aku pakai sama suami aku, sama anak-anakku nanti. Oh ini nggak bisa gitu. Benar-benar harus pintar-pintar milah sih menurut aku. Ya betul, mana yang mau dipakai, mana yang mau enggak dari kedua keluarga itu. Langsung lanjut aja yang ketiga. Yang ini ketiga adalah masalah yang paling sungguh very banget ini harus benar-benar diomongin. Iya. Ini adalah masalah keuangan. Ya, siapa sih betul. yang enggak ribet masalah keuangan itu? Mungkin orang kaya yang punya banyak duit aja masih ribet, apalagi kita yang nggak punya uang aja kadang masih ribet banget kan. Atau mungkin karena nggak ada uangnya jadi nggak ribet. Ya makanya itu ada uangnya ribet, nggak ada uangnya juga ribet. Makanya itu kita harus benar-benar mengatur keuangan, karena keuangan sebelum kita menikah dan sudah menikah itu bedanya 100%. Jadi uang itu merupakan penyebab pertikaian terbesar dalam rumah tangga. Membahas prioritas keuangan dan membuat perencanaan dapat bantu mengurangi masalah ini. Alhamdulillahnya aku sama suami aku adalah kamu. Itu kita sudah ngobrol merencanakan jauh-jauh hari ya, kita udah ngobrol, kita udah membicarakan, kita udah memetakan masing-masing nanti kalau gajiku dan gajimu itu akan dibuat seperti apa, nanti kita goalsnya itu apa 1 tahun, kita goalsnya 5 tahun ke depan itu apa, dan kita harus punya rencana yang seperti itu. Bayangkan kalau kita nikah, ya udah nikah aja, setelah nikah kita ya udah ikut mertua, ya udah kita kontrak, udah. Terus setelah kontrak kita ngapain? Di rumah mau ngapain? Kalau suami kerja, istrinya ngapain? Melakukan kerjaan rumah tangga itu sudah pasti. Tapi yang lain mau dapat uang tambahan enggak? Kalau aku sih mikirnya kayak gitu, aku nggak bisa diem. Jadi apapun hal kecil, entah itu jualan yang katakanlah jualan kecil, tapi benar-benar harus dibicarakan dan benar-benar harus nanti goalsnya itu jualannya itu akan menguntungkan seberapa banyak di keluarga kita. Iya benar-benar. Terus ruginya apa kalau aku jualan ini? Nah hal-hal yang seperti itu bisa dibicarakan, karena pada saat kita menggunakan uang dengan tidak bijak itu nanti akan uang 1.000 aja mungkin itu bisa jadi pertengkaran, karena katakanlah suami aku punya uang 1 juta, kalau ternyata aku ngambil uangnya 2.000 aja kan nggak jadi 1 juta. Nah kayak gitu, itu bisa jadi pertengkaran saya menurut aku. Terus harus benar-benar dibedakan yang buat tabungan mana, buat rumah, buat beli emas, buat operasional setiap hari ke kantor atau apalah, makan dan lain sebagainya, itu benar-benar harus dibicarakan.
Ya sebenarnya banyak sih kayak artikel di internet yang bahas tentang pembagian keuangan itu, dan itu menurutku sangat membantu banget 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 Iya membantu. bener, setuju banget aku. Kalau kita biasanya pakai rumusnya 10 1 2 3 4 10 20 30 40 10% itu buat apa ya, buat sedekah dan zakat. Nah, terus kemudian yang 20% untuk investasi, 30% itu untuk dana darurat, dan 40% untuk kebutuhan. Nah, ini bisa dimodif sih, kayak apa, misalnya Nggak harus gitu nggak ya. harus persis seperti itu. Misalnya mau kebutuhannya 50%, kemudian eh, apa namanya tuh, sedekahnya 10%, terus kemudian yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi itu investasi. Oh iya, investasinya mau Investasi. dibuat 10% dulu, enggak apa-apa. Terus kemudian untuk dana daruratnya mau dikurangi ini, misalnya 20%. Terus kemudian yang tadi awalnya 30 menjadi 20. Kemudian yang 10% mau dialokasikan ke yang lain lagi, itu juga nggak masalah. Nah, tergantung apa ya? Tergantung kebutuhan masing-masing sih. Ya dan itu tadi tergantung goalsnya kita. Nanti setelah 1 tahun menikah kita mau ngapain, 2 tahun menikah mau ngapain. Kalau 1 tahun ke depan kita pengennya punya rumah sendiri, otomatis kamu harus punya tabungan untuk mempersiapkan operasional kamu punya rumah baru. At least kalau kamu pengen punya rumah baru sendiri itu biayanya akan banyak, tapi kamu harus pintar-pintar mengatur keuangan, gajinya seberapa kalau mau beli rumah. Terus pada saat nanti beli rumah kan nggak mungkin rumahnya kosong, otomatis kita juga beli Harus ada karpet, perabotannya juga ya kan, perabotan minimal. segala macam itu harus siap. Terus kalau misalkan nanti goalsnya mau kontrak atau mau kos di luar gitu, juga harus mempertimbangkan per bulannya nanti dibayarnya gimana. Listrik, air. Yap, yes, itu penting banget dipikirkan. Tapi kalau ternyata goalsnya kalian tuh cuma kalian tetap ikut sama orang tua, tinggalnya sama orang tua, goalsnya ke depan 1 tahun 2 tahun kalian ingin punya anak, itu beda lagi. Kalian harus mempersiapkan dana setidaknya untuk lahiran atau dana darurat untuk kesehatan, karena kan kalau udah masa-masa hamil itu kan ya kita sering lah pergi-pergi ke rumah sakit atau ke puskesmas gitu kan, juga perlu vitamin, suplemen dan lain-lain gitu. Itu dananya pasti beda, tergantung kalian sama pasangan kalian itu goalsnya mau kemana. Kalau kita apa sih? Rahasia. Rahasia guys, RHS. Oke, masalah keempat. Kayaknya kamu aja deh ini. Masalah keempat adalah masalah seks. Bagi pasangan yang baru menikah, masa-masa bulan madu terlewatkan dengan begitu cepat dan membuat pasangan harus menghadapi tekanan dari kehidupan sehari-hari yang dapat mengganggu hasrat seksual. Ini berat banget sih. Kayak apa ya? Ya kita tekanan di kantor sama Iya, tekanan di rumah akhirnya itu apa beda. ya? Capek. Akhirnya kita capek. Bukan hanya capek fisik, yang paling parah mempengaruhi itu justru capek pikiran atau psikologis. Gue wis males akhirnya. Kehilangan aja, kehilangan apa ya? Kehilangan semangat gitu loh. Dulu mungkin kalau masih masa-masa kuliah, masa zaman-zaman SMA itu kita nggak punya banyak beban gitu ya kayaknya. Tapi begitu udah kerja, wow, itu tenaga dan pikiran terkuras sekali. Dan itu akan mempengaruhi kita pada saat di atas di atas kasur sih, bersama istri, bersama suami, itu akan mempengaruhi banget. Kita harus bisa membangun mood, padahal kan kalau kita sekedar ngomong aja tuh enak banget ngomong, cuma kalau untuk menjalani kenyataan kan nggak semudah kita ngomong gitu kan. Akhirnya Tapi yang terpengaruhi ini sih menurutku kualitasnya. bener Kualitasnya. ya, sorry itu saya, karena kan kita kan pembicaraannya juga pasti didengarkan oleh orang-orang yang sudah menikah juga. Iya. Itu akan mempengaruhi produksi sel sperma juga, terus mempengaruhi ya intinya kondisi psikis kita. Kalau lagi stres, lagi kecapean, lagi tertekan, itu pasti akan mempengaruhi hormon-hormon yang ada di tubuh kita gitu. Sebisa mungkin itu bisa dibicarakan dulu sih. Mungkin kalau si prianya lagi pengen, dibicarakan dulu apakah si ceweknya ini mau atau
sedang mengalami apa sehingga nggak mau misalkan kayak gitu. Terus misalkan si cowoknya juga bilang aku nggak bisa dulu karena lagi di kantor ada kerjaan atau mungkin lagi stres apa di luar gitu. Kalau nggak bisa saling memahami ini vital sih, karena kalau udah bertengkar masalah ini orang lain tuh mau membantu itu jadi agak canggung gitu, awkward gitu. Jadinya kalau mau ngasih masukan juga mereka mungkin kalau kita cerita ke teman kita, oh teman kita mungkin belum mengalami, tapi kalau kita nggak cerita kita itu kan kayak ngerasa sesek gitu kan. Jadi mungkin sebisa mungkin banget harus benar-benar hati-hati kalau masalah ini. Oke, kita lanjut lagi ke masalah berikutnya adalah masalah anak. Sebagian besar pasangan menurut artikel ini biasanya sudah membicarakan tentang keinginan mengenai punya anak atau tidak sebelum mereka menikah. Kalau keturunan sih kita pasti ya menginginkan ya. Iya pasti. Cuman apa ya? Itu kan memang menjadi salah satu tujuan untuk orang menikah. Dalam Islam pun memang diperintahkan ya, diwajibkan itu bahkan untuk menikah gitu. Tapi untuk masalah anak ini gimana ya bicaranya ya? Kita memulai dari ini aja deh. Sebenarnya aku sama Anissa tuh nggak pernah punya planning untuk punya anak berapa. Sorry, untuk punya anak berapa dan kapan. Seriously. Benar. Kita kayak oke lah, santai aja, kayak take it easy aja sampai kita benar-benar merasa oke nih saat ini udah saatnya gitu. Kita sih belum merasakan itu sih. Menurutmu gimana? Ya itu sih menurut aku karena memang umur aku sekarang ya masih belum ada 25. Jadi siapa sih yang nggak pengen punya anak? Setiap wanita pasti pengen punya anak, pengen hamil juga, pengen ngerasain kalau hamil kan pasti gimana ya istilahnya, lebih disayang lah daripada sebelumnya gitu. Tapi kan sedikasihnya Allah aja, kalau Allah sudah mempercayakan titipannya kepada kita ya alhamdulillah kita akan siap. Tapi kalau ternyata belum ya sudah kita ikhtiar aja. Jadi kemarin tuh aku sama suami aku ini sudah ikhtiar, sudah berusaha ikhtiar terus bagaimanapun caranya, tapi ternyata memang belum dikasih. Ya sudah, dari situ kita santai aja. Maksudnya santai itu bukan berarti kita tidak mencoba. Iya benar. Maksudnya santai itu adalah kita jangan justru menjadi sebuah beban kan kayak gitu. Ya, jangan jadi sebuah beban. Setidaknya dengan kita sudah pernah mencoba kemarin itu dan ternyata masih belum dikasih, ya sudah. Jadi kita tetap berikhtiar, tapi dalam artian masih santai. Ya sudah, kalau memang belum ya sudah, tetap makan makanan yang sekiranya sehat. Terus aku tetap minum vitamin gitu-gitu. Itu setidaknya kan memperbaiki ya mungkin hormon, mungkin stabilitas di tubuh aku tuh, organ-organnya mungkin, karena kan baru menikah juga pasti setiap orang mengalami ini. Gitu menurut aku sih ya. Tapi kalau untuk punya anak berapa sih, kita nggak punya planning. Kita belum punya planning sih. Mau dikasih 1 alhamdulillah, 2, 3, 4 atau kembar juga alhamdulillah. Yang penting semuanya sehat, terus akunya masih kuat dan sama Allah diberikan rezeki untuk menghidupinya nanti sampai dia besar gitu sih. Rencananya nggak muluk-muluk sih, tapi ya semoga secepatnya, amin. Doakan ya teman-teman. Terus ini masalah mertua ini nomor 6 ya. Ini masalah mertua ini, survei ini diikuti oleh 2000 orang, menemukan kalau mertua, khususnya sang ibu mertua, menjadi salah satu penyebab konflik utama pada pasangan di negara Inggris. Bukan cuma di Inggris sih menurutku. Kayaknya ini bukan di negara Inggris saja, semua negara di Korea Selatan, di Indonesia, dimanapun kayaknya sama aja deh ini. Tapi ya tergantung budayanya masing-masing. Dan setiap budaya itu pasti ada masalahnya masing-masing juga sih. Iya betul banget. Nih
pada tahun pertama pernikahan, jika hal itu terjadi, yang perlu dilakukan adalah tetap tenang guys kalian tuh, dan membahasnya dengan pasangan Anda. Jadi sebisa mungkin kalau pasangan kamu, misalkan aku ikutnya sama mertuaku, sebisa mungkin aku bercerita kepada suami aku apa yang aku alami, masalah apa yang sedang ku hadapi. Setidaknya walaupun dia tidak bisa membantu, setidaknya dengan dia mendengarkan aku jadi ringan bebannya, kayak gitu. Itu yang akan dialami oleh kalian juga. Sebaliknya begitu, untuk laki-laki pasti juga ingin didengar masalah-masalahnya, kayak gitu. Tapi yang tetap menjadi patokan aku sama suami aku itu adalah aku sudah menikah dengan suamiku. Otomatis ibu pertama itu bukanlah ibuku lagi. Jadi ibu pertama itu adalah ibunya dari suamiku. Ibu yang pertama adalah itu, terus baru ibuku dari aku cewek, lalu baru ayah, kayak gitu. Urutannya seperti itu, ibunya suamiku, baru ibuku, kayak gitu. Jadi gimana pun caranya sebisa mungkin jangan sampai membuat hatinya sakit, karena kalau sudah membuat hatinya sakit itu ridhonya Allah nanti akan berkurang kepada kita. Sebisa mungkin kalaupun kita punya rasa kesel atau rasa apapun, ya udah pendem aja. Tapi ini agak mengerikan sih menurutku masalah. Iya, tapi soalnya kadang itu kita harus sudah menjaga keluarga kita dengan baik, jaga image, secara jaga perkataan, betul. sikap kita. Pokoknya kita udah menjaga keluarga kita agar tetap harmonis. Tapi terkadang ada memang dari orang-orang luar, dari pihak-pihak ketiga itu ya, bukan cuma orang tua aja, tapi ya banyak hal gitu. Ya istilahnya kompor lah ya. Kayak pasti ada kayak gitu sih. Itu kalian harus siap sih bagi kalian ingin menikah. Ya begitu teman aku, bagi kalian semua adik-adik mungkin yang mau menikah, saran aku sih seperti itu ya. Mungkin kalian bisa mengatakan umur pernikahan baru 6 bulan aja bisa kasih saran seperti itu. Tapi yang harus kalian tahu, kita itu pacarannya udah lama, udah sekitar 6 tahun 6-7 tahun ya. Itu terus selalu kita lamaran itu terus kita menikah. Jadi ya setidaknya kita ngerti lah kebiasaan dari keluarga kita masing-masing tuh kayak gimana. Tapi aku sepakat sih ini kayak masalah ini, soalnya banyak juga orang-orang pasangan-pasangan di sekitarku itu yang aku kenal, maksudnya itu mereka ada beberapa yang ya gara-gara masalah ikut campuran orang tua itu kayaknya mereka pisah ya. Oh, bener itu mungkin terjadi di lingkungan kita gitu. Tapi ya itu terjadi di orang-orang yang aku kenal soalnya. Tapi menurut aku oke, memang benar sih hal-hal yang seperti itu dalam mempengaruhi psikis kita banget, mempengaruhi kondisi kejiwaan kita. Jadi pada saat kita melakukan yang menurut kita itu sudah betul tapi ternyata masih kurang betul di mata orang lain, itu membuat jiwa kita menjadi insecure nantinya. Lah kalau kita sudah insecure, otomatis kita melakukan semua hal yang menurut kita baik, menurut kita benar, pasti nanti suatu saat akan dianggap nggak benar lagi oleh orang lain. Otomatis kita tambah insecure lagi dong. Jadi kita nggak bisa berkembang, istilahnya kayak gitu, kurang bisa berkembang. Jadi pada saat kita bareng sama mertua kita, ya sudah, kita harus berpikiran positif, kita harus sebisa mungkin tidak menyakiti hatinya, menjaga perkataan, menjaga sikap seperti itu. Harus selalu hormat, karena gimana pun caranya itu adalah mertua kita, itu adalah orang tua kita juga. Dia kan juga sayang sama kita, setidaknya kita juga harus sayang juga sama beliau gitu. Aku sih tetap respect, tetap hormat sih. Oke, lanjut ke masalah ketujuh. Nah ini masalah kebiasaan banget, ini aku sering, ya bisa dikatakan bukan konflik sih, sering dikatakan cekcok gitu sama suami aku. Bukan cekcok yang kayak marah-marah gitu sih, maksudnya cekcok kayak, ini handuk kenapa taruh di sini, kenapa taruh di atas kasur, kayak gitu. Misalkan habis mandi itu aku padahal kalau ya di rumah aku sih, mungkin adik-adik aku mungkin kayak gitu juga, tapi kalau kebiasaan untuk di diriku sendiri aku jarang kayak gitu. Oke, jadi masalah ketujuh ini adalah masalah kebiasaan ya teman-teman. Iya. Terkadang kalau kita
kita menikah itu akan timbul kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya kita tidak pernah tahu dari pasangan kita. Ya enggak sih? Ya dong. Kebiasaan-kebiasaan yang kecil-kecil kadang. Apa masalah naruh tempat? Aku paling nggak suka sama Anissa itu ketika dia lupa naruh sesuatu barang. Akhirnya begitu keluar rumah kita harus balik lagi ngambil barang itu. Aku paling nggak suka itu. Tapi positifnya aku tuh selalu naruh barang yang itu tempatnya safety banget. Jadi katakanlah bukan di tempat yang sembarangan. Enggak, kamu apa naruh barangku pindah-pindah. Lah itu tapi kan setidaknya aku safety gitu kan. Nah, Akhirnya kalau cari contohnya kayak gini, bingung, kalau cari bingung kan, ya kayak gitu. Ini hal-hal kecil kayak gini kebiasaan yang kita belum tahu dari pasangan kita pada saat pacaran. Tapi ya memang kayak gitu, maksudnya ya memang harus diterima. Ya mau gimana? Tapi kalian harus tahu juga guys, ini suami aku tuh juga seperti itu, sama aja kayak aku. Kalau misalkan dia kehilangan sesuatu atau barangnya rusak, orang pertama yang dituduh itu adalah aku. Iyalah, masa aku Kalau ada orang yang kalau ada barang yang hilang atau dia lupa naruh, entah itu dompet, kan dompet vital banget ya guys ya. Mungkin kalau aku kelupaan barang-barang flash disk gitu-gitu. Tapi kalau dia lupa dompet dong guys, dan itu uangnya ada banyak dan itu lagi dibutuhin, dan dia lupa banyak, bawa cuma dompet. lagi dibutuhkan, lagi Yes, butuh pokoknya uang tapi gitulah. dompetnya ketinggalan. Intinya gitu aja, kalau ada barangnya dia yang nggak ada, maksudnya ketinggalan atau mungkin dia lupa naruh terus ketinggalan terus nggak ada, atau mungkin ada sesuatu barangnya dia yang sekiranya rusak dan aku ada di sebelah barangnya itu, pasti disalahin pertama aku, padahal aku nggak ngerti karena sama gini, sekali. aku adalah orang yang organize banget sebenarnya, sangat terorganisir. Cuman ketika ada satu hal yang ada tambahan gitu ya di hari atau waktu tertentu, itu akan menjadi kayak apa jenenge, kayak ya nggak siap aja gitu. Kayak biasanya aku bawa dompet cuma satu, ini aku butuh uang di dompet yang satunya, yang itu untuk bayari orang kerja, untuk bayar pekerjaan orang. Karena aku kebiasaannya bawa satu dompet setiap kali keluar atau setiap hari kerja, pada hari itu akhirnya aku lupa kalau aku harus membawa uang lebih, bawa uang di dompet yang satunya buat membayari orang kerja. Kayak Tuh gitu kan sih. tapi kan yang rugi kamu sendiri, akhirnya kamu pulang lagi ke rumah. Ya kayak gitulah guys, kita nggak pernah sih kita. Tapi gini Ya, nggak bertengkar guys, nggak ya kayak gini gitu. Nggak pernah sih, alhamdulillahnya kita belum pernah sih sampai bertengkar yang besar kayak gitu. bertengkarnya sampai mama terus sampai main tangan gitu. Alhamdulillah sama sekali dari dulu tuh nggak pernah, kita tuh sama-sama main tangan tuh nggak suka banget, karena dari dua keluarga kita tuh nggak pernah yang namanya bertengkar terus main tangan gitu, nggak pernah alhamdulillahnya. Jadi mungkin bertengkarnya ya aduh perang mulut aja. Tapi belum pernah sih Perang mulut pun itu nggak pernah kayak sampai teriak-teriak gitu ya. Ya alhamdulillahnya gitu. Tapi kita lebih diem sih. Kemarin tuh aku baru aja didiemin sama dia guys, harus kalian tahu ya guys. Kemarin dia tuh baru diemin aku gitu ya sekitar 3 jam lah. Pas tidur aku dipeluk lagi gitu guys. Jadi karena waktu itu kan aku ya pup kan, ya maaf aku harus bilang gitu. Maaf ya, jangan kena sensor. Aku kan pup ya BAB gitu ke kamar mandi. Nah waktu itu aku kan sore, aku tuh pengen buka warung. Aku kira kan tempatnya WC sama warungnya kan itu berdekatan. Aku nggak nyalain air, terus aku tungguin nggak ada yang bilang beli gitu, nggak ada yang beli. Ya udah warungnya aku buka tetap, akhirnya aku nunggu BAB. Terus udah BAB aku selesai, terus aku keluar, aku ke warung, kok nggak ada yang beli. Ya udahlah aku mandi aja, nanti juga denger sendiri, toh kamar mandi sama warungnya kan deket itu. Ternyata aku nyalain keran dong, otomatis kalau kita di kamar mandi nyalain keran itu kan nggak bakal denger kan. Ternyata ada orang yang beli dong, dan suami aku tuh lagi main game gitu deh. Itu hari Sabtu, dan hari Sabtu adalah hariku bermain game full sehari dan tidak boleh diganggu. Tuh kan egoisnya di situ. Aku aja juga pengen lihat drakor, tapi pada saat aku lihat drakor dia selalu mungkit-mungkit kewajiban aku sebagai istri. Gitu. Kalau aku ikut kewajiban dia sebagai suami itu dia pasti kayak gitu. Dia pasti kayak gitu, berlaku seenaknya sendiri.
Tapi nggak apa-apa sih, itu menurut aku lucu aja sih. Ya lucu sih, enggak, bukan sebuah masalah yang harus dipertengkarkan. Setelah itu dia tuh marah gitu ke aku, kamu tuh gimana sih mandi tapi warungnya dibuka lah. Habis itu dia guys, padahal kan aku sebenarnya kangen banget sama ibu sama ayahku. Malam itu ibu aku tuh WA, jadi kesini apa enggak? Akhirnya nggak jadi dong guys, aku nggak jadi ke rumah aku ya karena suami aku itu kayak ngambek gitu deh. Tapi waktu tidur aku dipeluk gitu, terus aku kayak pura-pura nggak tahu gitu deh. Parah emang Ray. Tapi kebiasaan yang lucu kayak gitu kita sudah dari semasa awal pacaran sudah mulai membiasakan. Maksudku apa ya, ngambek sih boleh sih, marah boleh, tapi ya tahu batasnya dong. Kayak apa ya, tolong tahu batasnya lah kan gitu, buat teman-teman nih maksudnya. Nah, kalau misalnya kalian marah sih oke. Orang marah namanya wajar kok, orang marah. Oh, manusia kan memang diberi emosi. Cuman ya tahulah batasnya, jangan sampai yang masalah kecil dibesar-besarkan kayak gitu. Betul, bagi kalian semuanya pokoknya kalian tuh harus benar-benar bisa membagi waktu. Membagi waktu itu maksudnya kamu harus bisa ngerti kamu main sama temenmu jam berapa, terus kamu harus ketemu sama keluargamu jam berapa, kamu ketemu sama suamimu, terus kamu harus ngobrol sama adikmu. Karena kalau kamu sudah menikah pasti orang lain menganggap bahasa Jawanya kayak gini, peh wis rapi kumbulane ambek bojone tok, lali ambek keluargane. Kalau di Jawa kayak gitu. Jangan sampai ada perkataan yang seperti itu. Maka dari itu sebisa mungkin kalau kamu ada waktu, sempatkanlah pulang kerja gitu, entah bermain sama adik atau apa kayak gitu, setidaknya kita berbaur sama keluarga gitu. Itu menurut aku. Terus yang kedua itu kamu harus pick up apapun masalahnya, masalah keuangan, masalah di atas kasur, masalah kebiasaan, masalah mertua, apapun itu kamu harus pick up. Kalau kamu nggak berbicara, kalau kamu tetap pendem sendiri aja, terus kamu ceritanya ke orang lain, takutnya nanti suamimu tahu dari orang lain, dan itu adalah hal yang sangat buruk. Pasangan kamu tahu kejelekan atau mungkin tahu aibnya dari orang lain yang cerita kepada pasangan kamu, itu sangat bad banget sih menurut aku. Not good, is not good, itu nggak boleh. Dan menurut aku kalau sudah menikah itu adalah sebesar-besarnya aib, sekecil-kecilnya aib hanya kalian berdua yang tahu. Sekiranya bisa diceritakan kepada orang terdekat, katakanlah saudara, sekiranya lingkupnya masih oke, nggak apa-apa diceritakan. Tapi kalau lingkupnya besar dan itu akan mempengaruhi nanti kamu ke depannya, jangan diceritakan. Kamu benar harus milih, masalah ini harus diceritakan atau enggak, masalah ini harus di up ke keluarga besar atau enggak, kayak gitu. Pinter-pinternya kita memilih aja sih. Terus satu pesanku yang terakhir kalau dari aku ya, jangan pernah menyamakan hubungan kalian dengan hubungannya orang lain. Setiap pasangan itu memiliki takdir yang berbeda-beda. Betul. Ada yang dari awal pacarannya mulus, punya anaknya sehat besar dan lain sebagainya, itu mulus banget. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang kuliahnya molor, nikahnya molor, punya anaknya juga molor, ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang kuliahnya oke semua, nikahnya oke semua, ternyata belum diberi keturunan sama Allah kayak gitu. Jadi semua pasangan itu porsinya beda-beda, tergantung kita aja. Jangan sampai kita menyamakan, enak ya dia ini ya, pasti kita pernah punya pikiran seperti itu. Tapi setelah kalian mendengarkan podcast ini, semoga bisa membantu kalian untuk tidak lagi membanding-bandingkan hubungan kalian dengan pasangan yang lain. Betul. Karena itu berbeda, entah dari segi apapun itu pasti berbeda. Ya benar sih. Kalau dari suami aku gimana nih? Kalau dari sisi aku mungkin buat para lelaki, jangan takut untuk menikah. Tapi usahakan Anda menikah dengan orang yang benar-benar menurut Anda tepat. Tipsnya sebelum menikah adalah kalian harus membicarakan dulu masalah-masalah kayak, kalau menurutku sih yang paling utama itu masalah keuangan sih. Karena seperti yang kita tahu, keuangan itu juga menjadi sebuah masalah utama yang paling tinggi potensinya untuk terjadi sebuah konflik di dalam keluarga. Itu kalian harus bicarakan bahkan sebelum kalian melamar tunangan kalian.
kok tunangan, melamar pacar kalian. Wis tunangan ya waktu dilamar mana? Kalau ketika kalian mau melamar pacar kalian itu harus bicarakan masalah satu, keuangan, kedua itu masalah keluarga, kayak budaya-budaya tadi itu udah kita lakukan sih ya dulu. Kita udah lakukan itu. Kita bicarakan keuangan, ini uang mau dibagi kayak apa, nanti keluarganya kita mau tinggal di mana dulu, kayak gitu. Terus kemudian setelah menikah ada sebuah permainan yang harus kalian para lelaki ini alami, yaitu adalah permainan untuk mempertahankan keluarga. Dan itu pasti tidak mudah. Walaupun kamu baru berjalan 6 bulan menikah, tapi apa ya, permainan-permainan kayak gitu tuh pasti ada levelingnya itu. Sama kayak main game itu. Kalian pasti ada levelingnya. Mungkin untuk tahun pertama, tahun kedua masih mudah, atau mungkin justru sulit di awal-awal. Kita mungkin akan membahasnya di podcast yang akan datang, karena saya rasa kalau kita usia pernikahan masih 6 bulan ya masih belum ada apa-apanya lah dibanding teman-teman kita yang udah teman-teman atau gitu. Orang-orang di sekitar kita yang usia pernikahannya udah mencapai 30 tahun atau lebih gitu. Oke. Ini kayaknya udah kepanjangan, udah 40 menitan gitu. Oke. Hope you guys enjoy this podcast with my husband. Jadi semoga ini bisa membantu kalian. Mungkin kalau kalian ada yang mengalami masalah, dan kita juga sharing aja gimana kita mengatasinya. Semoga kalian gak insecure lagi, kalian bisa speak up, dan semoga video podcast ini tuh bermanfaat bagi kalian. Jangan dengerin sendiri ya, kalau bisa dengerin bersama pasangan kalian supaya kalian bisa sama-sama mengerti gitu. Maafkan kami berdua kalau ada kata-kata yang salah. Mungkin ada yang menyinggung perasaan atau bagaimana, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kalian bisa menerima, guys. Salam berdua dari kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.